Bapak, bagaimana kabar Bapak? Kalau saya juga baik Ibu. Oh ya Ibu, sebagai langkah awal saya akan menyampaikan beberapa hal Ibu ya. Ya, saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian proses coaching kita hari ini. Nah, proses coaching ini nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah proses coaching ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach ini merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin menjadi pendengar aktif yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin menjadi pendengar yang aktif dalam menggali permasalahan coaching. Baik, indikator yang bagaimana Bu yang diinginkan oleh Ibu dalam proses kali ini? Indikator yang bisa saya pakai yaitu supaya coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Baik, demikian dulu ya Bu peran observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach. Semoga diberikan kelancaran Ibu ya. Ya, amin. Terima kasih Bapak. Selamat siang Ibu Titin. Selamat siang Bu Putri. Apa kabar Bu Putri? Baik Ibu, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu, ada waktu nggak ya untuk kita berbincang sebentar? Iya, saya ada waktu Ibu. Kebetulan saya sudah selesai untuk mengerjakan tugas-tugas saya hari ini, jadi saya ada waktu untuk bisa ngobrol sama Ibu. Alhamdulillah kalau begitu, saya mau minta bantuan sama Bu Putri terkait dengan anak saya ada masalah itu dalam proses pembelajaran. Menurut saya, kenapa saya memilih Ibu? Karena Ibu sama-sama sebagai guru ya, sebagai guru mata pelajaran. Mungkin Ibu memiliki problem atau masalah yang sama seperti saya pada saat ini gitu Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa meluangkan waktunya dan bisa mengarahkan saya dan memberikan solusi dalam permasalahan saya ini seperti itu Ibu. Iya Ibu, memang ada permasalahan apa Ibu? Jadi seperti ini Bu, terkait dengan proses pembelajaran yang saya pernah laksanakan gitu ya di kelas gitu. Dalam proses pembelajaran itu kan saya sebagai guru mata pelajaran IPS di sini. Nah, terkadang ketika proses pembelajaran di kelas itu kita tahu siswa yang saya ajar itu banyak sekali Bu. Jadi termasuk kelas yang gemuk, itu terdiri dari 40 siswa. Nah, dari 40 siswa inilah yang terkadang ketika proses pembelajaran itu mereka tidak fokus gitu. Ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam proses pembelajaran. Mungkin karena kondisinya yang cukup banyak begitu siswanya. Gitu. Mungkin itu permasalahannya Bu, bagaimana ya biar anak-anak itu ada minat terhadap proses pembelajaran yang saya terapkan gitu Bu. Oke, baik Ibu. Kira-kira dari permasalahan Ibu itu tadi, Ibu sudah pernah belum ya untuk menelusuri itu, mencari tahu kira-kira penyebabnya apa nih? Kenapa anak-anak kok kayaknya tuh kurang tertarik begitu ya, kurang berminat ketika mengikuti pembelajaran? Apakah sudah pernah dilakukan? Jadi sebelumnya saya pernah ngobrol sih lebih ke beberapa siswa yang bermasalah seperti itu ya. Saya tanyakan kepada siswa, kenapa sih kamu tidak fokus ketika ibu mengajar, mengapa kamu mengganggu temannya seperti itu. Nah, dari jawaban beberapa siswa tersebut menjelaskan bahwa seperti saya kurang tertarik gitu dengan mata pelajaran IPS. Mengapa? Karena kita baru buka buku aja, para siswa udah full text begitu, jadi terkesan membosankan. Ditambah mungkin saya ketika mengajar tidak kreatif gitu Bu. Jadi terkadang mungkin kan saya terbagi-bagi dengan tugas yang lain seperti itu, dan terkadang juga kesulitan untuk masuk kelas juga seperti itu, yang akhirnya
saya hanya berfokus kepada mengejar materi yang ingin disampaikan gitu, tidak mementingkan kebutuhan peserta didik itu sendiri, sehingga dalam proses pembelajaran ya udah yang penting saya menyampaikan materi yang akhirnya ternyata menimbulkan ketidaknyamanan kepada peserta didik itu sendiri gitu. Mungkin ada faktor bukan dari peserta didik ya Bu ya, tapi lebih condong mungkin faktor saya sebagai guru yang tidak memberikan maksimal dalam hal proses pembelajaran yang baik sesuai dengan bakat minat peserta didik itu sendiri begitu. Itu sih yang saya tangkap dari observasi mencari penyebabnya kepada peserta didik itu sih Bu. Oke, baik Ibu, dari yang saya perhatikan sebenarnya Ibu sudah bagus ya, sudah melakukan observasi, sudah mengamati apa sih yang menjadi permasalahan atau problem dari siswa itu ya, kita tidak fokus. Nah kan sekarang Ibu sudah menemukan nih permasalahan dari siswa-siswa itu jadi bisa fokus. Kira-kira apa sih rencana Ibu yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi itu? Atau apakah Ibu sudah pernah melakukannya? Kalau rencana saya sih Bu ya, mungkin saya lebih kreatif lagi menjadi seorang guru. Artinya seorang guru itu kan orang yang belajar sepanjang hayat. Ini kesalahan saya adalah saya tidak mengembangkan kompetensi saya dalam hal pembelajaran sendiri. Mungkin di situ saya bisa mengembangkan kompetensi saya dalam hal pembelajaran, dalam hal metode mengajar, terus medianya dan lain sebagainya gitu, yang akhirnya lebih kreativitasnya dikembangkan dan lebih mementingkan kebutuhan siswa. Nah untuk hal-hal yang pernah saya laksanakan gitu, karena melihat permasalahan saya ini, saya pernah mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang lebih berbasis kepada IT, yaitu dengan menggunakan infocus dan lebih berbasis dalam bentuk main games gitu. Jadi di situ mencoba untuk mencari solusi gimana nih biar siswa itu pembelajarannya menyenangkan dan lebih fokus gitu. Namun perlunya dukungan pastinya ya Bu ya, dari berbagai pihak, dari sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Mungkin itu saya pernah menerapkan hal seperti itu. Menurut saya kalau dari rating 1 sampai 10 itu paling hanya keberhasilannya ya 7 sampai 8 saja sih Bu. Mungkin ada harus saya mencari solusi-solusi lain dari apa yang dari permasalahan yang saya temukan ini begitu. Oke, baik Ibu, dari yang saya dengar tadi, yang saya pahami sebenarnya sudah cukup bagus ya, Ibu sudah ada usaha nih untuk bisa apa ya, membuat siswa itu fokus melalui pembelajaran berbasis game, ya kan, membuat berbagai inovasi pembelajaran. Cuma memang mungkin belum maksimal kali ya Bu, menurut Ibu tadi kan ratingnya baru di angka 78 ya. Kita mah pasti maunya berharap sampai di rating 10 ya kan, sempurna ya. Nah kira-kira nih apa sih keinginan Ibu nih, harapan Ibu nanti supaya bisa tercapai sampai rating 10 itu nanti kira-kira apa yang mau menjadi komitmen Ibu supaya itu bisa menjadi ratingnya 10, bukan lagi 7 atau 8? Harapan saya untuk kedepannya ya Bu ya, karena saya sebagai tadi saya bilang guru itu sebagai pembelajar sepanjang hayat, pastinya harapan saya adalah ingin konsisten dalam menerapkan pembelajaran tersebut. Ketika kita mendapatkan 2 tugas atau lebih gitu, saya ingin lebih mengutamakan fokus tugas saya dulu ini sebagai seorang pengajar gitu. Jadi artinya konsisten, yang paling utama sih refleksi diri. Refleksi ini sangat dibutuhkan karena kita bisa mengukur apa yang sudah saya capai dan apa yang sudah saya belum. Jadi tidak menganggap bahwa diri saya sudah sempurna. Seperti itu tujuan dari refleksi gitu. Itu harapan saya, mungkin melakukan refleksi dan konsisten dalam melaksanakan tugas tersebut, itu yang diharapkan. Harapan saya seperti itu. Oke, baik, berarti Ibu sudah memiliki komitmen untuk dapat konsisten dalam melakukan pembelajaran berinovasi tersebut dan juga refleksi diri ya Ibu ya. Itu sudah sangat baik, lagi tinggal dilakukan saja. Harapan saya mudah-mudahan itu dapat terlaksana, Ibu dapat menjadi guru yang sangat dinantikan di kelas Ibu Titi. Itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Saya sangat banyak berterima kasih Ibu. Akhirnya permasalahan saya ini bisa saya kembangkan, mencari solusi sesuai dengan bakat saya juga begitu.
Makanya saya sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu karena telah memberikan waktunya untuk melakukan komunikasi walaupun sebentar ya Ibu ya. Mohon maaf gitu mengganggu waktunya. Semoga dengan hal ini saya bisa menerapkan dengan konsisten. Ya Ibu, sama-sama. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Putri tadi sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Titin. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching kali ini? Baik Bapak, tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, lalu identifikasi masalahnya, lalu membuat rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Baik Ibu. Menurut saya sebagai observer, ya, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Putri juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Titin, sehingga Ibu Titin bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Ibu nih, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan, Bu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin dapat lebih memahami proses tirta, sehingga ketika nanti saya melakukan coaching saya dapat melakukannya lebih baik lagi. Baik Ibu. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi daripada yang sekarang Ibu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Ibu. Pak Lukman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar sudah baik saja. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga baik, sehat. Yang penting sehat dulu ya Pak Lukman ya. Oke. Pak Lukman, sekarang ada waktu kosong? Ya, ada Bu. Oke, mungkin saya jelaskan dulu di sini saya berfungsi sebagai apa ya. Di sini saya berfungsi sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses Pak Lukman sebagai coach dan akan mengcoachi. Di sini hal yang perlu disampaikan sebelum Bapak melakukan coaching yaitu ada rubrik penilaiannya, yaitu yang pertama prinsip coaching yang diharapkan adalah yang pertama Bapak bisa menerapkan kemitraan, yang kedua bisa menerapkan proses kreatif, yang ketiga bisa memaksimalkan potensi orang lain. Selain itu juga ada kompetensi inti yang diharapkan yang bisa Bapak terapkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh dalam proses coachingnya, mendengarkan sebagai pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, dan juga mungkin saya sebagai observer, saya berharap kepada Bapak bisa menggunakan teknik rasa dan teknik tirta gitu dalam menjalankan coaching tersebut. Bisa dipahami Bapak? Ya, bisa Bu. Bisa ya. Lalu menurut Bapak dengan penjelasan saya tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu menurut Bapak bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan ketika melakukan coaching tersebut? Sebagai pendengar aktif. Sebagai pendengar aktif ya Bapak ya. Oke, lalu menurut Bapak indikator apa sih yang ingin Bapak kembangkan ketika proses coaching ini berlangsung?
Saya ingin coach saya ini bisa menemukan cara-cara atau langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, mudah-mudahan proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar ya Bapak ya. Menurut saya dari pra observasi ini mungkin saya cukupkan kali ini. Mudah-mudahan proses coaching yang Bapak lakukan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Baik Bapak, kalau seperti itu silakan Bapak melanjutkan proses coachingnya dengan Bu Putri ya. Ya, semoga terlaksana dengan baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Putri. Siang Pak Lukman. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, sehat Pak hari ini. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja Ibu. Oh ya Ibu, dengar-dengar nih, Ibu ini katanya ingin bertemu dengan saya, ingin ngajak ngobrol katanya ya? Iya Pak, benar nih Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ya, namun saya tidak bisa lama-lama ya Bu ya. Mungkin waktunya 15 sampai 20 menit aja. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Ibu sampaikan dengan saya? Gini Pak, terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok ya nggak ada perubahan gitu ya kan, dengan pembelajarannya seperti itu aja. Padahal kan kita ini kan perkembangan zaman itu kan semakin berkembang ya, IT juga semakin maju. Tetapi saya perhatikan metode mengajarnya itu masih konvensional ya gitu-gitu aja, cuma model ceramah aja Pak. Jadi saya merasa kok ya nggak bervariasi gitu. Oke, berarti saya garis bawahi ya Bu ya. Berarti permasalahan dari Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang kurang bervariatif gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Saya sih berharap ada perubahan di sekolah saya Pak, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran di sekolah supaya dapat lebih bervariatif lagi. Ya, baik Bu. Jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira perubahan apa nih yang Ibu inginkan? Saya sih ingin ada perubahan, terutama dalam penyampaian materi. Sekarang itu kan banyak model atau metode yang bisa kita gunakan, ya kan. Bisa juga menggunakan difasilitasi juga, apalagi di sekolah difasilitasi dengan internet, juga ada Chromebook gitu kan. Bisa saja sebenarnya kita menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau minimal menggunakan PowerPoint gitu kan, karena kan ada proyektor juga di sekolah, jangan hanya mengandalkan metode ceramah aja. Seperti itu sih Pak saya berharapnya. Itu baik-baik. Nah, dari yang Ibu sampaikan ini kan tadi pembelajarannya dengan metode dan model media yang bervariatif gitu ya. Kalau seandainya sesuai dengan yang Ibu harapkan ini atau sesuai idealnya itu kan levelnya 10 gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih di sekolah Ibu ini kira-kira di level berapa nih saat ini? Sepertinya itu masih ada di level 5, karena sebagian besar guru sekolah saya itu kan guru senior. Jadi memang belum menggunakan metode berbasis IT. Jadi memang masih di level 5 aja sih Pak. Oh gitu ya. Oke, di level 5 ya. Baik Bu, pada kondisi saat ini nih, kira-kira bisa meningkat nggak ke level ke atasnya gitu loh, agar terlihat adanya perubahan dari pembelajaran yang bervariatif. Mungkin kalau dinaikkan levelnya mungkin bisa ya Pak, mungkin bisa sampai di level 7. Karena memang kan kondisinya lebih banyak guru senior. Jadi sepertinya tidak bisa berharap lebih dari 7 sih. Baik. Mungkin dilakukan bukan di level dari 5 ke 7 ya Bu ya. Iya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan ini? Sebenarnya saya tuh juga sedang memikirkan sih Pak, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan. Cuman kemarin saya sempat terpikirkan, apakah mungkin saya bisa menggunakan semacam kegiatan mentoring begitu ya, atau pendampingan individu dengan beberapa rekan guru untuk bisa saya berbagi pengalaman dengan menggunakan berbagai metode pengajaran, terutama mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi. Mungkin itu sih yang baru terlintas Pak di pikiran saya. Baik. Untuk mentoring dan atau pendampingan yang Ibu rencanakan ini, kira-kira selain mentoring dan pendampingan individu ini, apalagi ada strategi lain tidak Bu?
Mungkin sepertinya sih saya harus berkonsultasi lagi ya dengan kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum supaya dapat apa yang didiskusikan mengenai rencana atau mungkin hal-hal yang bisa dilakukan dan dibandingkan kepada guru-guru lain untuk dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam menggunakan media pembelajaran, Pak. Nah, dari beberapa rencana itu nih, yang sekiranya yang paling nyaman untuk direalisasikan untuk waktu dekat-dekat ini apa nih Bu? Mungkin yang paling realistis ya itu ya mentoring sih Pak ya, karena mungkin itu yang paling mudah dilakukan gitu kan. Karena kalau misalnya pelatihan atau workshop butuh biaya yang cukup besar gitu kan, butuh waktu khusus juga. Ya paling sih itu mentoring yang paling gampang ya dilakukan. Baik. Nah, dalam kegiatan mentoring ini nih, kira-kira siapa aja yang Ibu ajak kerjasama atau butuh bantuan dari beberapa orang, siapa aja ini? Pastinya sih saya akan membutuhkan bantuan dari guru yang memang kompeten di bidang IT untuk bisa menjadi rekan bersama saya untuk mementoring teman-teman rekan guru yang memang belum bisa ya menggunakan perangkat-perangkat IT dan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Dan yang pasti tetap saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sih Pak. Oh iya, baik. Berarti Ibu ini akan mengajak teman-teman atau berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah Ibu ya? Benar Pak. Nah, kira-kira nih kapan nih dia bisa rencana itu bisa terrealisasi? Rencananya sih paling cepat mudah-mudahan sih minggu depan bisa terrealisasi karena kan ini sudah tahun ajaran baru supaya memang benar-benar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak juga gitu. Baik Ibu, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, bersyukur sih hari ini dari percakapan hari ini saya dapat dapat menemukan solusi dari kegundahan saya gitu kan. Saya bisa lebih lebih yakin lagi bahwa saya mungkin bisa melakukan mentoring bersama dengan rekan-rekan guru untuk dapat meningkatkan pembelajaran terutama dalam menciptakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Baik ya, alhamdulillah Ibu ini sudah mendapatkan gambaran itu ya Bu ya. Iya. Tentang menciptakan perubahan di sekolah Ibu nih. Nah, saya tunggu kabarnya Bu ya, kabar baiknya semoga itu bisa terrealisasi dengan segera. Nah, terima kasih Ibu, Ibu sudah bisa meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya dan akhirnya Ibu bisa menemukan ya cara-cara untuk melakukan perubahan di sekolah Ibu. Iya Bapak, terima kasih banyak untuk arahannya juga bantuannya hari ini. Terima kasih juga untuk waktunya Bapak. Iya, Bu ya. Ya semoga nih Ibu nih kalau seandainya nih Ibu ingin lagi ngobrol-ngobrol atau punya masalah dengan yang lain atau masalah apa aja, silahkan Ibu hubungi saya, kita bisa ngobrol sharing-sharing itu ya Bu ya. Baik Pak, siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Oke, baik Pak Lukman. Tadi Pak Lukman sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Putri. Menurut Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan dan indikator apa yang menurut Bapak sudah tercapai dari proses coaching tersebut? Baik Ibu, saya sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Putri dengan alur cerita, yaitu menanyakan tentang tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga Ibu Putri bisa menggali masalah-masalahnya dan akhirnya bisa menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah dari permasalahan tersebut agar dapat diatasi. Baik Bapak, betul sekali apa yang Bapak sampaikan tadi dalam proses coaching yang tadi saya amati karena saya sebagai supervisor ya, saya melihat bahwa apa yang sudah Bapak lakukan itu memang sudah sesuai dengan alur tirta seperti itu. Dan selain itu juga menurut saya Bapak sudah mulai bisa menerapkan prinsip coaching, yaitu ada memaksimalkan potensi orang lain. Tadi kan si Bu Putri akhirnya bisa menggali dirinya dia sendiri, terus dia juga bisa mengembangkan proses kreativitasnya, kemitraannya, dan mendengar. Bapak tadi di praktek itu sudah menjadi pendengar yang aktif dan mencoba untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah,
Menurut Bapak, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching tadi? Ya, Ibu, ya saya ingin lebih mendalami dan lebih memahami apa itu Dirta, sehingga saya akan melakukan proses coaching ini lebih baik lagi daripada hari ini. Oke, baik. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa tercapai dan kedepannya bisa lebih baik lagi dalam proses coaching tersebut ya Bapak ya. Demikian observasi yang kita lakukan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak. Saya juga sebagai supervisor, saya sebagai supervisor semoga bisa bermanfaat, dan juga Bu Putri yang sudah kebantu dengan adanya Bapak sebagai coaching gitu. Ya sudah, baik Bapak, kalau seperti itu kita tutup saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Bu Putri. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Saya baik juga Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan supervisi ya Ibu ya. Iya, betul. Saya selaku supervisor akan menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian untuk coaching hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Itu sebagai rubrik penilaiannya. Lalu kemudian bagaimana ketika Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Yang pastinya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira untuk rubrik penilaian itu apakah ada pertanyaan Ibu? Alhamdulillah saya paham Ibu untuk nanti praktek kedepannya ya sebagai coaching. Ya, mudah-mudahan saya bisa sesuai dengan rubrik penilaian yang Ibu harapkan. Oke, baik Ibu. Yang pertama nih pertanyaan saya, kompetensi apa sih yang Ibu ingin Ibu kembangkan di dalam coaching nanti? Oke, kompetensi yang saya harapkan itu ada dua, Bu. Yang pertama yaitu sebagai pendengar aktif, karena mencoba untuk fokus. Kalau kita bisa menjadi pendengar aktif itu biasanya bisa menentukan solusi apa dari permasalahan dari coach itu, dan bisa mengembangkan sesuai dengan kompetensi si coach tersebut, dan pastinya saya bisa fokus untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik Ibu. Nah, dari kompetensi tersebut, bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya secara spesifik ya Ibu ya, saya ingin menjadi pendengar yang baik gitu, yang aktif gitu. Nah itu harapan saya, karena saya bisa menentukan kalau saya sudah fokus menjadi pendengar yang aktif, pastinya saya bisa fokus menentukan solusi-solusi apa yang nanti dikeluarkan dari permasalahan yang akan dikembangkan. Oke, baik Ibu. Kira-kira indikatornya apa untuk kompetensi tersebut? Indikatornya sih saya berharap saya bisa menerapkan alur Tirta, di mana alur Tirta itu saya bisa berharap sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang runtut, dan menggali ide-ide agar dapat menemukan solusi dari permasalahan si coach tersebut. Begitu, itu harapan saya. Oke, baik Ibu. Demikian dulu ya Bu untuk observasinya. Mudah-mudahan nanti ketika praktek coaching Ibu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Setiap indikator yang Ibu harapkan juga dapat tercapai. Doakan saya ya Bu, Iya, yang bisa. Silakan Ibu. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Mungkin ada keperluan apa Bapak untuk saat ini untuk pengen ketemu? Ya Ibu, saya tuh sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Saya pengen menyampaikan hal yang sampai saat ini itu ada ganjalan yang ada di hati saya. Mungkin dengan ngobrol dengan Ibu saya menemukan solusi-solusi di Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Kalau saat ini sih ada waktu ya Ibu Pak, karena lagi
jam istirahat begitu. Memang kalau boleh tahu ada masalah apa Bapak terkait dengan masalah-masalah apa yang Bapak temukan, boleh saya bisa kalau saja bisa membantu Bapak seperti itu. Iya Bu. Ini Bu, di sebelah saya itu kan ada beberapa guru yang masih melakukan kegiatan pembelajaran itu dalam penyampaian materi menggunakan metode-metode konvensional gitu. Jadi kurang bervariatif gitu. Padahal sudah kita ketahui bersama bahwa zaman sekarang kan udah maju sekali ya Bu ya, teknologi sudah maju dan banyak-banyak aplikasi yang sudah digunakan oleh guru lain gitu. Makanya saya tuh ingin guru-guru yang dari sekolah saya itu benar-benar melakukan perubahan gitu. Kalau tadi saya tangkap dari permasalahan Bapak adalah banyak masih ada beberapa guru yang menerapkan pembelajaran konvensional begitu ya, tidak modern ya. Kalau boleh tahu, Bapak sudah menelusuri nggak kira-kira apa sih penyebabnya kenapa guru-guru tersebut masih menerapkan pembelajaran konvensional? Ya mungkin karena guru-guru di sekolah itu kebanyakan senior-senior gitu ya, jadi mereka masih kurang melek teknologi gitu Bu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu agak sedikit keberatan gitu. Mungkin karena usia mungkin ya, itu mungkin masalahnya di situ. Tapi tetap kalau saya disuruh belajar mungkin insya Allah mau. Ada keinginan. Lalu tadi kan Bapak sudah mengetahui permasalahannya, ternyata mungkin ada beberapa yang sudah berumur yang akhirnya agak kesulitan walaupun keinginannya ada gitu, mungkin agak kesulitan untuk mengembangkan kompetensi dirinya gitu ya. Lalu dari penyebab-penyebab Bapak tersebut, kira-kira rencana Bapak untuk melakukan perubahan itu apa sih Pak? Mungkin saya akan melakukan mentoring atau pendampingan individu dengan rekan-rekan guru saya tadi agar ada meningkat dalam kompetensinya berkaitan dengan penyampaian materi pembelajaran yang agar bisa lebih berkreatif. Lalu tadi kan Bapak sudah bilang mentoring, pendampingan individu. Nah dari hal tersebut, Bapak pernah nggak sih melaksanakan gitu walaupun hanya sekali atau beberapa saja, pernah tidak melaksanakan untuk melakukan perubahan tersebut? Ya, pernah Bu, saya mencoba sekali jadi melakukan pendampingan. Jadi mereka sebenarnya antusias, penasaran dengan teknologi yang maju gitu loh. Namun karena kesibukan saya sebagai guru dan juga guru kelas dan juga sebagai guru mapel, jadi waktunya itu ya tidak dapat tidak sempat gitu loh Bu. Makanya udah berhenti ya gitu. Makanya kembali ke sekarang awal gitu. Jadi seperti mereka
tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Lukman ya. Ya, betul Ibu. Nah, sebagai penutupan ada beberapa hal ya Bu ya yang kita akan bahas bersama, diskusikan bersama. Nah, yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam melakukan proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan di dalam proses tadi. Alhamdulillah Ibu, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar dan saya sudah mencoba untuk menerapkan proses coaching dengan alur Tirta dan sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama memaksimalkan potensi orang lain, terus dalam proses coaching juga terjalinnya proses kreatif, kemitraan, dan untuk di sini juga saya mencoba menjadi pendengar yang aktif dan menuangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sih yang saya rasakan tadi sudah diterapkan dalam proses coaching tersebut. Oke, baik Bu Titi. Nah, menurut saya sebagai observer tadi ketika saya mengamati proses coaching Ibu dengan Pak Lukman tadi ya, proses coaching tadi sudah berjalan dengan cukup baik. Alur Tirta yang Ibu gunakan juga sudah cukup jelas dan juga sudah sesuai runtutannya. Dan juga saya perhatikan tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali permasalahan yang dialami oleh coach Ibu. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut juga dapat mendorong coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan Ibu juga sudah dapat menjadi pendengar yang baik, memperhatikan dengan baik ya, dan mendengarkan dengan rasa sehingga coach juga dapat dengan nyaman menyampaikan masalahnya lalu menemukan solusi dari permasalahannya sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan sebelum kita tutup percakapan kita hari ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan melalui hasil coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu saya ingin mencoba untuk berada dalam kehadiran penuh ya, karena tadi melihat coaching itu seperti ada rasa deg-degan gitu. Harusnya saya bisa menerapkan teknik stop terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses coaching gitu. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan, ingin mencoba posisi coach maupun coachee berada dalam posisi kehadiran penuh gitu, misalnya penuh di dalam proses coaching tersebut gitu. Itu yang saya harapkan seperti itu. Nah, baik Ibu, harapan yang baik semoga kedepannya ketika melakukan coaching kembali Ibu dapat mempraktekkan teknik stop terlebih dahulu sehingga baik coach ataupun coachee dapat dalam posisi kesadaran penuh, sehingga mungkin proses coaching bisa lebih lebih fokus ya kan, lebih nyaman, proses coaching juga bisa lebih baik lagi nantinya. Baik Ibu, demikian ya observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi Ibu, bagi saya juga. Terima kasih Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.